Hai sahabat budaya, kita kembali lagi di Siniar Kata Budaya, kata siapa? Siniar resmi dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Nah, kira-kira nih kita akan ngebawain topik apa lagi sih yang seru di Siniar Kata Budaya, kata siapa? Pasti sahabat budaya di rumah udah nggak sabar kan? Tapi sebelumnya saya di sini sudah bersama dengan dua arkeolog handal yang mungkin kalau sahabat budaya di rumah berpikir arkeolog itu seperti Indiana Jones, saya Irene dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan sudah bersama dengan dua arkeolog nih. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Boleh memperkenalkan diri mas-mas ini? Oke, saya Adi Agus Oktaviana dari Pusat Riset Arkeometri dari BRIN. Sekarang lagi studi S3 di Griffith University Australia. Oke, mas yang di sana? Saya Yosua Adrian Pasaribu, Pamong Budaya di Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Oke. Ya, saya penggemar rock art lah. Asik. Nah, udah dapet spill sedikit nih dari narasumbernya. Karena topik kita kali ini nih, di Kata Budaya Kata Siapa, akan membicarakan tentang rock art atau mungkin gambar cadas kali ya bahasa Indonesianya. Kita akan jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Kita mau lihat nih gambar-gambar cadas di Indonesia. Mungkin beberapa saat lalu sahabat budaya di rumah pernah baca-baca ya di media sosial ataupun di media massa kalau salah satu gambar tertua di dunia itu ditemukannya di Indonesia. Nah, pasti penasaran kan ada di mana? Nanti kita ikuti terus ya siniarnya biar bisa tahu nih. Nah, mungkin ini ya bisa diceritakan sedikit sebenarnya selain di Indonesia, gambar-gambar cadas itu bisa ditemukan di mana aja sih, Mas AA? Nah, yang pernah saya kunjungi ya, saya pernah ke Perancis, ada di Perancis Selatan itu di daerah Dordogne, ada dua gua yang saya kunjungi itu ada Fond de Gem dan Combarale. Tapi selain di Perancis juga kan ada gua yang terkenal, ada Altamira di Spanyol. Dan rock art atau lukisan gua itu kan tersebar di seluruh dunia. Oh, jadi tidak hanya di Nusantara, ada di Eropa, terus ada juga di Amerika sampai ke Amerika Latin. Mungkin beberapa bulan kemarin kita pernah mendengar ada gambar cadas di tebing, itu di Kolombia. Itu gambarnya bagus sekali, ada sekitar gambar-gambar yang menarik lah pokoknya. Jadi nggak hanya di Indonesia aja ya. Kalau Mas Yosua biasanya udah pernah kemana aja nih kalau di Indonesia untuk situs-situs gambar cadas ini nih? Ya kalau saya di Sumatera ada di Gua Harimau, di Kalimantan juga banyak nanti. Mas AA bisa cerita Kalimantan Timur. Yang aneh di Jawa yang belum ketemu ya sampai malah sekarang. Di Jawa yang iya. belum ketemu, tapi di Sumatera Sulawesi, ada, di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Papua ada. Nusa Tenggara ada. Cuman sampai sekarang di Jawa masih belum ada. Nah, nih sahabat budaya mungkin bertanya-tanya juga nih kenapa di Jawa, kenapa sih emang di Jawa belum ada nih sampai saat ini? Kalau yang saya pernah observasi ya, seperti misalnya di Kars Kelapa Nunggal, terus di Gua Pawon di Daerah Bandung, Jawa Barat di ya, Jawa Barat, sampai ke di Kars Punung, itu yang pengamatan langsung ya di lapangan mungkin kulit-kulit dinding guanya mungkin sudah mengelupas dibandingkan dengan yang di Sulawesi atau Kalimantan atau di Papua. Jadi mungkin pigmen-pigmen gambar cadas atau ya sejauh ini kita belum tahu sih memang ada lukisan gua atau enggak di Jawa. Oke, berarti sampai saat ini belum ditemukan. Nah, mungkin sahabat budaya yang tinggalnya di Jawa dan di dekat-dekat dengan daerah Kars bisa jalan-jalan ke sekitar rumahnya, siapa tahu sahabat budaya yang menemukan nantinya nih. Nah, kira-kira nih, kenapa sih emangnya, kan saya bingung nih ya, mungkin sahabat budaya juga bertanya-tanya, kenapa sih manusia-manusia di masa itu membuat gambar-gambar itu di gua dan kayaknya motifnya kalau dilihat beda-beda ya, ada yang motif tangan, ada motif hewan dan kayak seperti ada ceritanya gitu. Mungkin Mas Yosua kira-kira kenapa tuh Mas jadinya? Oke, Mbak Iren, kalau buat saya gambar cadas ya atau seni cadas itu ya itu ininya manusia awal-awal gitu ya, maksudnya
pertama kali mereka menemukan seni gitu bisa dibilang ya. Yang sampai ke kita tuh yaitu selain yang portable gitu ya, karena dia letaknya di kars, bahannya juga mineral, jadi bisa tetap kita lihat bisa tetap kita lihat gitu ya. Tapi apakah ada tujuan-tujuan lain gitu dari pembuatannya, saat pembuatannya? Kalau dari saya yang kita pernah baca itu mungkin ya ada pertama untuk cap tangan. Itu mungkin yang dia kan digambarkan di dinding atau di langit-langit gua, terus tidak hanya tunggal kan yang digambarkan, ada yang begini terus begini, bentuknya kan. macam-macam Itu jadinya mungkin ya. Terus di Kalimantan Timur ada juga yang isian titik sama garis. Seperti dihias, ada hiasannya. Nah itu mungkin gitu. penanda kelompok bisa juga, atau juga mungkin penolak bala. Karena ada beberapa studi untuk cap tangan di Sulawesi Selatan, walaupun mungkin budayanya berbeda, tapi itu cap tangan yang dia tempelkan di Sulawesi Selatan ke rumah dinding baru, yaitu mungkin untuk penolak bala seperti itu. Jadi sampai sekarang di salah satu daerah di Sulawesi Selatan masih melakukan itu ya, pembuatan gambar cap tangan itu. Wah, menarik, ternyata bukan cuman manusia di masa itu aja yang membuat, sepertinya masih berlanjut juga di beberapa daerah ya. Nah, kira-kira kenapa bisa bertahan sampai sekarang gitu? Ini kan kalau misalkan saya pernah baca di media massa gitu ya beberapa saat lalu, kayaknya gambarnya ini udah sampai puluhan ribu tahun, tapi kok masih bisa sih kita lihat? Emang apakah ada bahan-bahan yang memang bisa awet sampai sekarang seperti itu, atau apa mereka punya campuran khusus? Itu karena apa emangnya? Kalau menurut saya karena yang kita tahu sekarang ini pigmennya hematit atau oker yang tersisa ya di dinding-dinding gua. Sebenarnya kan sebagian besar mungkin kayak di Papua atau di Kalimantan Timur atau di Sulawesi itu banyak gambar-gambar yang sudah mengelupas. Tapi karena kondisi di sekitar situsnya yang relatif stabil, nah itu yang tersisa sampai sekarang yang kita bisa lihat. Yang masih kita bisa. Ya. Jadi salah satu bahannya ada mineral. Mineral itu dari hematit ya, dari oker. Kalau misal itu kira-kira dari hematit itu bikin jadi warna apa? Karena kan kayaknya kalau dilihat fotonya ada yang warna merah, ada warna hitam, putih juga bahkan ada gitu kan. Nah kalau dari periode Pleistosen, kalau yang umurnya 40.000 sampai 20.000 itu kan oker itu, nah range warnanya itu dari merah ada kemungkinan agak orange, terus agak kuning sampai ke coklat itu dari hematit. Ada juga yang mineral dari manganes itu warna hitam juga, itu di periode Pleistosen tuh. Nah yang periode lebih muda kemudian yang Austronesia biasanya kemungkinan dari corengan arang, dari jadi warna hitam gitu dari arang. Kira-kira kalau Mas Yosua pernah lihat ada warna-warna lain nggak nih yang tadi kan Mas AA udah sebut ada warna hitam, warna merah gitu-gitu. Pernah lihat yang warna-warna lain yang wah kayaknya belum pernah kelihatan nih di gambar-gambar cadas lain nih. Oh ya, kalau untuk sahabat budaya membayangkan oker dan hematit itu mirip-mirip inilah ya, batu akik gitu ya. Karena dari batuan ya. Ini benar-benar karena dari bahannya keras jadi memang awet. Warna merah, ungu ada deh, misal tuh. Oh wow. Jadi dicampur aja itu batu-batuan itu ya, atau kuarsa atau pasir-pasiran gitu. Jadi dicampur dengan beberapa oranye bahan. Bisa. Oh, wow. Ini ya warnanya, kira itu warna-warna ungu, warna oranye gitu kayak warna-warna yang baru muncul sekarang, tapi ternyata dari dulu udah ada ya. Range warna itu kalau berdasarkan analisis ada teman-teman dari ITB juga. Nah itu dari ada derajat tingkat pembakarannya. Jadi biasa warna mentahnya itu agak kekuningan. Nah mungkin ada proses penumbukan, terus proses pembakaran. Nah range warna itu menjadikan ungu, orange, kuning, merah gelap sampai saat itu. Nah sahabat budaya ini kalau misalkan menemukan mineral atau dari batu-batuan yang berwarna-warna, atau mungkin ada cat di rumah mau iseng-iseng coba
bikin seperti gambar-gambar cadas mungkin bisa juga ya coba dengan bentuk-bentuknya, tapi jangan di tembok rumah ya karena nanti diomelin. Terus yang seru lagi nih dari gambar cadas di Indonesia, ternyata usianya itu udah sampai puluhan ribu tahun. Ini kan cukup membuat geger ya. Bahkan karena penelitian ini mungkin salah satunya Mas AA baru-baru ini dapat penghargaan dari Ahmad Bakri ya, penghargaan Ahmad Bakri. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang tim Mas AA yang mendapatkan penghargaan itu, sama kira-kira gimana sih kok bisa taunya ini 40.000 tahun tuh dari mana kayak gitu. Boleh dong diceritain ke sahabat budaya. Jadi di kantor kita sebelumnya di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sebelum bergabung dengan BRIN, kita berkolaborasi dengan Griffith University dengan Profesor Maxim Aubert dan Profesor Adam Rum, serta dengan kolaborator lokal. Kita ada dari Balai Arkeologi Pak Budianto Hakim, dari BPCB Sulawesi Selatan, Karustan, terus ada Basran Burhan. Nah itu kita dengan Pak Pindi Setiawan dari ITB. Nah kita kemarin ya mendapat penghargaan Ahmad Bakri di bidang sains, di Ahmad Bakri ke-18. Nah itu dari runtutan hasil riset kita di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Nah, seperti kita tahu, kita sudah publikasi di jurnal Nature dan Science Advance. Untuk di Nature itu 3 kali. Jadi ada yang Pak Budianto Hakim dengan Pak Adam, Pak Max itu 2014. Terus saya join itu di 2018 dengan Pak Pindi. Dan terakhir di Science Advance yang Leang Tedonge itu umurnya sekitar 45,5 ribu tahun yang lalu. Nah, kenapa kita bisa tahu umurnya setua itu? Gimana Jadi tuh? Penasaran nih. Kalau kita ke situs-situs lukisan gua, gitu kan ada gambar binatang kalau di Sulawesi Selatan dan di Kalimantan Timur. Nah, biasanya di atas pigmen warna motif lukisan hewan itu atau cap tangan juga itu ada tumbuh batu. Kalau bahasa Inggrisnya coralloid speleotum atau kalsit yang tumbuh kayak flowstone lah. Nah itu tumbuh di atas pigmen warnanya. Nah di situ kita bisa lihat tuh nanti, oh ini batunya menimpa nih di atas pigmen warna. Nah itu yang kita ambil, walaupun memang metodenya destruktif ya, merusak, tapi kan ini untuk ilmu pengetahuan. Iya betul. Jadi kita ambil sampel di beberapa itu, kayak di Leang Tedonge yang jelas. Itu Leang Tedonge itu ditemukan oleh Basran Burhan, peneliti di Sulawesi Selatan. Leang Tedonge itu di Maros atau di Pangkep. Di Sulawesi Selatan ya. Jadi Leang Tedonge itu salah satu lembahan terisolir lah di Pangkep. Untuk jaraknya sekitar 2-3 jam kita jalan kaki dari Bungaija di Maros. Jauh ya. Nah di Leang Tedonge sebenarnya masyarakat itu menggunakan gua Leang Tedonge itu untuk penyimpanan alat-alat pertanian mereka, karena itu di lembahan itu persawahan. Nah pas Basran ke sana dengan beberapa mahasiswa dari Hasanuddin, dia tanya ke masyarakat, Pak ini pernah ada gambar-gambar? Nggak tahu. Masyarakat lokal di situ. Nah pas dia datang, pas ngecek, ternyata ada gambar babi ini. Banyak, ada 4 gitu di situ di 2017. Terus dia laporkan ke tim lewat WA group gitu kan. Terus saya ke sana tuh bulan Januari 2018 untuk mengecek apakah ada sampel apa tidak untuk uranium series di situ. Uranium series itu salah satu metode untuk penentuan usianya ya, nanti di laboratorium berarti. Jadi setelah diambil sampel yang tadi dibawa lagi ke laboratorium. Nah di 2018 Januari saya ngecek dengan Basran. Nah Februari kita bersama Profesor Maxim Aubert ke sana untuk mengambil sampel di bagian kaki belakang babinya. Nah dari situ dibawa ke lab. Ada joint laboratorium antara Griffith University dengan Queensland University. Nah, hasil analisis dari metode uranium series itu yang keluar hasilnya 45.500 tahun yang lalu. Dan
lebih tua lagi dari umur-umur sebelumnya yang di Kalimantan Timur kita tahu kan di Jeriji Saleh itu 40.000 tahun umurnya. Oke. Jauh ya, tapi mesti dibawanya sampai ke Australia nih dari Indonesia. Ya itu karena di Indonesia kita kan masih ada, belum ada ya. belum ada laboratorium untuk pertanggalan uranium series dan di dunia juga masih sangat sedikit. Oh, jadi nah untuk sahabat budaya tadi mungkin udah mendengar sedikit sharing dari Mas AA nih yang seru banget, tapi yang perlu diingat sama sahabat budaya di rumah, kalau misalkan sahabat budaya berkunjung ke satu tempat yang ada gambar cadasnya, mohon untuk jangan dicuil-cuil ya, karena kenapa Mas AA dan tim boleh, karena tentunya sudah melewati izin yang sesuai dengan prosedur ke berbagai instansi dan memang untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan dicuil-cuil karena iseng atau mau dibawa ke lab mana, mesti izin dulu yang benar. Jadi diingat-ingat ya, jangan iseng tangannya. Nah, mungkin Mas AA ada tambahan lagi untuk usianya? Untuk pertanggalan gambar cadas, jadi itu yang di Liang Tedong itu untuk lukisan figuratif tertua di dunia. Jadi itu lukisan hewan tertua di dunia. Nah, satu lagi sebelumnya di 2019 kita sudah publikasikan untuk scene adegan perburuan tertua di dunia. Itu di Liang Bulu Sipong 4. Jadi umurnya sekitar 41.000 tahun yang lalu dan 44.000 tahun. Jadi di Bulu Sipong 4 itu ada perburuan babi. Jadi ada figur manusia teriantrop, setengah manusia setengah hewan tuh dia sedang merunduk menombak ke babi. Dan untuk adegan perburuan satu lagi tuh di scene yang sama itu ada beberapa figur teriantrop yang tadi setengah manusia setengah hewan. Itu sedang kayak menusukkan ke Anwa. Itu menarik sekali di dunia, itu sangat sedikit adegan perburuan mungkin di lukisan gua. Iya ya, sedikit ya. Mungkin ternyata di gambar-gambar cadas itu ada adegannya ya, ada yang cerita. Mungkin Mas Yosua kayaknya pernah udah sering juga nih ya datang ke situs-situs gambar cadas. Boleh diceritain nggak Mas Yosua kayak cerita atau adegan mana yang paling menarik? Karena tadi di Sulawesi Selatan ada adegan perburuan yang ternyata sedikit di dunia. Kalau adegan yang gambar cadas yang paling menarik untuk Mas Yosua nih pernah dilihat di mana nih? Kalau saya pernah lihat lagi di Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan Pangkep juga apa di Maros namanya tuh. Yang orang lagi mau memanah tuh. Oh itu di Liang Ulu Tedong. Ulu Tedong. Di Pangkep. Mau memanah temennya gitu. Terus mana temennya sendiri justru nih ceritanya nih. Yang mungkin kalau buat orang awam ini ya Mbak Iren, seni cadas itu atau gambar cadas itu bisa dikaitkan sama ini awal kreativitas manusia lah gitu. Jadi selain arkeolog, orang-orang seni rupa dan juga mungkin orang awam gitu ya, orang umum, hal-hal yang menarik dari temuannya AA itu tadi itu ya itu langka di dunia karena memang bukti yang ada di dunia tentang tentang gambar bercerita gitu ya. Kalau zaman modern komik gitu misalnya. Iya, ini zaman komik dulu bentuknya atau dalam gambar cadas gitu ya. Nah, dan yang tertua tuh itu jadi manusia pertama kali bisa berhayal mungkin ya. Bisa punya fantasi, bisa punya akhirnya digambarkan alat komunikasi ya itu yang penting dari hasil penelitian tim AA dan tim gitu. Jadi menurut saya ternyata nggak sekadar ini juga, tapi ya nggak sekadar iseng-iseng coret-coret gitu, tapi ternyata ada beberapa yang punya makna juga, kayak ada bentuk manusia yang fusion yang campuran setengah manusia setengah hewan, itu kan mungkin punya makna tertentu juga ya untuk masyarakat yang tinggal di saat itu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, kira-kira menurut Mas Yosua dan Mas AA nih, sebenarnya sahabat budaya nih bisa tahu soal apa sih tentang masyarakat di masa itu dari gambar cadas yang
sampai saat ini ketemu gitu. Kira-kira kita apakah mungkin kita jadi tahu nih ternyata orang masyarakat di masa itu makan babi, ukurannya kira-kira sekian kayak gitu. Nah, atau mungkin ada hal lain yang terkait dengan religi atau apa, boleh diceritain nggak ke sahabat budaya nih? Dari saya dulu ya. Boleh dari Mas Yasa dulu. Kalau untuk gambar cadas, sahabat budaya yang di Makassar yang paling beruntung ya, yang paling dekat dari kota besar mungkin yang di Maros Pangkep. Jaraknya nggak terlalu Jadi jauh ya dari Makassar ke sana ya. Teman-teman yang tinggal di Makassar, yang belum pernah gitu ya ke Maros dan Pangkep, coba berkunjung aja gitu. Nanti di sana ada petugas, di leang-leang paling mudah lah. Iya. Nanti datang aja, dilihat aja gitu. Kita kan sebagai manusia nih universal ya, kita ngelihat gambar, cuma yang setua itu gitu ya. Nanti teman-teman ya dinikmati aja dulu kan, kalau dia itu sama aja kayak lukisan modern juga. Iya sih, bener ya. Dinikmati kita aja datang ke dulu. pameran ngeliat lukisan sama mirip-mirip ya. Oke. Para ahli bisa bilang itu binatang buruan, ada yang bilang itu binatang simbol suku, ada yang bilang itu bisa apa aja lah. Jadi teman-teman juga maknanya bisa memaknai macam-macam. Tapi yang pasti Anoa udah ada dari tahun segitu kan ya, menarik juga benar. ya. Dan sampai sekarang juga masih ada ternyata ya. Itu keren banget gitu, maksudnya masih bertahan sampai sekarang. Mungkin itu ya. Oke, jadi mungkin bisa menginterpretasikan sendiri, walaupun tentunya kalau para ahli juga punya metode ilmiahnya masing-masing ya, sampai akhirnya mereka dapat kesimpulan, ini gambar ini maknanya ini kayak gitu. Kalau dari Mas A kira-kira gimana? Ya, kalau dari adegan perburuan hewan itu, kalau kita bisa lihat parsial ya, kayak menggambar babi itu, kenapa sih dia gambarnya sendiri gitu, sedangkan yang Anoa itu diburu ramai-ramai. Nah, mungkin itu salah satu cara si penggambar buat mengkomunikasikan ke masyarakatnya di periode tersebut. Itu kan pada saat masyarakat berburu dan meramu ya. Jadi Anoa dan babi ini mungkin terpisah nih, Mbak. Babi itu karena mungkin gampang diburu, jadi dia sendiri aja tuh. Nah, sedangkan karena Anoa lebih agresif, kita seperti tahu kalau kita tanya ke masyarakat sekarang di Sulawesi Selatan, Anoa itu kalau kita ketemu di hutan tuh pasti lebih agresif dari babi. Jadi nah, makanya perlu kerjasama di situ. Kerjasama tim. Ya. Wah, gitu. Narasi cerita ini ya bisa disampaikan, tapi dari anggota-anggota tim penelitian kita juga menginterpretasikan bahwa kayak manusia teriantropik itu, bahwa tadi yang seperti Iren bilang bahwa sudah ada cara menghayal ini manusia sosok mitis mungkin kayak sekarang kayak werewolf gitu. Ternyata dulu juga sudah terbayang ya ternyata. Sekitar 40.000 tahun yang lalu orang sudah seperti itu. Menarik. Selain tadi dibilang Joshua bahwa ada gambar babi, terus gambar Anoa yang satuan, terus ada cap tangan di belakangnya, yaitu mungkin untuk ya mereka berharap, mungkin masyarakat saat itu mereka berharap mungkin sebelum berburu atau pada saat setelah berburu, karena yang mereka inginkan itu gak babi-babi yang besar yang cukup untuk kebutuhan kelompoknya. Semacam doa gitu ya, dari itu. Biar kelompok itu dapat makanan yang cukup gitu. Nah, bicara soal gambar cadas ini kan di Indonesia tuh tokoh-tokohnya masih belum banyak gitu ya. Kita nggak punya banyak tokoh gambar cadas, dan sayangnya salah satu tokoh gambar cadas di Indonesia beberapa minggu lalu, Dr. Pindi Setiawan dari Institut Teknologi Bandung sudah berpulang ke tempat yang lebih baik. Nah, jadinya mungkin Mas AA sama Mas Joshua, kita boleh nih mengenang sedikit ke belakang tentang Pak Pindi, kita menyebutnya ya, kita manggilnya beliau pernah bekerja sama Pak Pindi. Kita
sampaikan doa-doa kita gitu. Mungkin boleh disampaikan sharing sedikit tentang Pak Pindi. Kalau untuk Dr. Pindi Setiawan ya, kita di Puslit Arkenas memang sangat terbantu untuk riset-riset lukisan gua. Jadi pertama saya masuk Puslit Arkenas tuh 2010. Nah itu Pak Pindi Setiawan itu sudah langsung ikut riset di Gua Harimau. Jadi saya 2011 ikut riset di Gua Harimau tuh belajar banyak dari Dr. Pindi Setiawan ya di Sumatera. Di Gua Harimau itu bagaimana cara kita mengidentifikasi gambar pada saat kita menemukan situs baru. Jadi misalnya kalau kita datang ke situs tuh, kita tidak hanya satu kali tuh untuk mengecek gambar misalnya dari kiri ke kanan. Terus kita harus mengecek laporan-laporan sebelumnya juga kan. Iya, betul. Bagaimana kita belajar membuat ilustrasi gambar. Kayak kita tracing di CorelDRAW atau di Adobe Illustrator itu saya banyak belajar dari Pak Pindi bagaimana cara membuat ilustrasi yang semirip mungkin dengan gambar-gambar di lukisan gua. Dan itu sudah terbukti saya ilustrasi-ilustrasi yang di Nature atau di Science Advance itu beberapa dari gambar dari belajar dari Pak Pindi. Jadi ternyata gambar cadas itu nggak cuman pekerjaannya arkeolog aja ya, yang mungkin sahabat budaya kira seperti Indiana Jones, tapi ada teman-teman dari seni rupa juga yang membantu kami para arkeolog ini untuk menginterpretasikan, untuk untuk menganalisis. Salah satunya adalah Pak Pindi Setiawan. Kalau Mas Yosua juga pernah pernah bekerja bersama Pak Pindi gitu ya? Iya. Ya kalau buat saya yang menarik dari Pak Pindi Setiawan ya, tokoh lah, beliau ini tokoh. Iya, tokoh yang mempopulerkan seni cadas. Beliau juga bukan arkeolog gitu yang menariknya, dari seni rupa ITB gitu. Cuma sangat mencintai gambar cadas gitu ya. Istilah gambar cadas juga dari beliau. Iya, betul ya, istilah gambar sebelumnya cadas seni cadas gitu. Populer sekarang dari beliau ya. Oke, bahkan di Kalimantan kalau nggak salah ada salah satu gua yang menggunakan nama beliau juga ya, benar ya? Kalau saya tambahkan, Pak Pindi itu mungkin dari sejak 1995 dia sudah fokus riset di Kalimantan Timur. Saya baru lahir tuh 95. Jadi bersama dengan tim Perancis, Michael Sazin, terus Luc Henry Rivage untuk survei di kawasan Sangkuliran Mangkalihat. Yang kita tahu, saya ikut kolaborasi di sana sekitar 2014 dengan Griffith, dan kita publikasikan di 2018 umur lukisan tertua di dunia. Dan yang terakhir publikasi minggu kemarin kan mengenai manusia yang sejaman dengan umur lukisan gua itu ada partisipasi Pak Pindi di situ. Jadi kita publish manusia yang di Nature itu umurnya 31.000 tahun dan ada keunikan dari temuan kuburnya bahwa ada amputasi gitu. Jadi manusia yang kena amputasi di 31.000 tahun yang lalu. Oh, jadi kemungkinan 31.000 tahun lalu udah ada praktik amputasi ataupun operasi ya. Oke. Mungkin ini sih memang menarik banget membicarakan soal manusia-manusia di zaman dulu dan gambar cadas ini. Yang pasti semoga Pak Pindi perjalanannya lancar ke tempat yang lebih baik pastinya. Nah, tapi saya punya pertanyaan terakhir nih untuk Mas Yosua. Kira-kira kalau misalkan sahabat budaya tadi lagi jalan-jalan, kan lagi zaman nih traveling, mau healing, jalan-jalan kemana, terus mereka main ke satu daerah Kars dan akhirnya menemukan nih, wah ternyata di sana ada gambar cadas, dan pas dicek kayaknya belum pernah ketemu deh. Kira-kira yang harus sahabat budaya lakukan di rumah tuh apa sih? Apakah tadi kan kalau saya sampaikan nggak boleh ngopek-ngopek nih. Kira-kira kalau dari pelindungannya ataupun pemanfaatannya gitu gimana Mas Yosua? Oke, ya, makasih Mbak Iren. Ya, untuk sahabat budaya wajib sih, walaupun orang awam sekalipun ya, mengunjungi situs seni cadas gitu. Sekalian jalan-jalan ya. Yang di Palembang bisa ke Gua Harimau gitu. Yang di
Makassar tadi udah ya, bisa ke Maros Pangkep. Yang di Kalimantan Timur kalau yang seneng berpetualang ya, nih. bisa di Masuk-masuk hutan. Sangkulirang. Oke. Terus juga banyak teman-teman yang diving gitu ya, yang lagi ke Raja Ampat bisa ke Misol betul. tuh. Sekalian ya jadinya. Kalau dari pemerintah, kita dari Kemendikbud Ristek ini selalu ada petugas, tapi kan karena masih banyak keterbatasan, ada juga tempat-tempat yang tidak ada petugas gitu ya. Iya, betul. Itu kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harusnya gitu. ya. Sahabat budaya ya jangan, rata-rata kerusakannya tuh orang pakai pilox tuh. Oh, ditambahin gambar Kayaknya baru. memang ya manusia dari dulu sampai sekarang universal gitu ya. Jadi tempat ini enak untuk mencoret ya. Dulu sama sekarang sama. Jadi Iya, makanya kalau anak-anak pada coret-coret di tembok rumah juga gitu ya. dan rata-rata di situs-situs itu juga dicoret-coret lagi. iya, betul, Mungkin itu karena dia ngelihat, dia datang gitu ya. Jadi ada tempat di Misol sana yang perasaan udah terpencil lah. Tapi ternyata Tetap ada juga. ada buruh kerang gitu kan, ada tuh. Itu kan orang-orang dari kota besar juga tuh. Mereka dari hari liburnya ke sana. Ya mungkin karena kurang ini ya, kurang informasi. Dan kita juga masih terbatas petugas-petugasnya dari pemerintah ya. Itu coret-coret biasa penyakitnya tuh. Iya. Ya janganlah teman-teman coret-coret begitu. Bener-bener jangan ditambah-tambahin. Oh, ini kayaknya gambarnya belum selesai nih, mau ditambahin lah. Itu jangan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ketemu mungkin mesti ini kali ya, melaporkan ke dinas kebudayaan terkait ataupun ke instansi-instansi lain yang memang berurusan dengan kebudayaan ataupun prasejarah seperti itu di Kepala daerahnya. desa juga boleh. Kepala desa juga boleh ya. Jadi intinya dilaporkan, terus nanti bersama-sama kita barengan sama sahabat budaya kita meningkatkan awareness dan pengetahuan soal itu, biar jadi karena kan kita bisa tahu banyak banget nih dari gambar cadas dan tinggalan-tinggalan yang lainnya. Kalau dari Mas AA sama Mas Yosua nih, kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak untuk sahabat budaya di rumah tentang gambar cadas, atau mungkin tentang gambar cadas sih ya, karena topik kita yang seru ini, kita jadi berasa seperti Indiana Jones nggak sih sahabat budaya? Kita dibawa jalan-jalan ke berbagai daerah yang mungkin masih di tengah-tengah hutan. Wah, itu kan seru banget, Indiana Jones banget gitu. Nah, kira-kira ada pesan-pesan apa nih untuk sahabat budaya? Ya, tadi seperti Mas Joshua juga bilang, kalau sahabat budaya misalnya menemukan gambar cadas, bisa dilaporkan ke pemerintah setempat atau ke dinas instansi terkait. Nah, kalau menemukan situs yang baru, sebisa mungkin ya jangan dicoret-coret, dikasih nama kita gitu di situ. Iran was here gitu. Ya, lebih baik ya dilaporkan, dan ya biar masyarakat atau generasi penerus bisa menikmatinya. Seperti kita sekarang kan sudah 40.000 tahun yang lalu, gambarnya masih ada. Jadi ya seperti itu. Ya kita nikmatilah ciptaan-ciptaan leluhur kita dengan baik, dan itu meningkatkan awareness kita terhadap budaya leluhur kita. Karena sebenarnya tanpa campur tangan manusia pun keberadaannya juga udah terancam ya, karena cuaca, karena kan tempatnya suka di yang terbuka gitu. Jadi tanpa ada manusia pun juga udah terancam untuk rusak sebenarnya. Oke, kalau dari Mas Yosua, kira-kira ada pesan-pesan apa nih untuk sahabat budaya? Kalau dari saya, teman-teman harus sih mengunjungi ya. Ini berkat kerja tim AA dan tim gitu ya, juga berkat kerjasama dengan Australia. Indonesia ini sekarang viral gitu. Iya, betul ya. Bisa bilang megang rekor lah tadi ya, yang gambar adegan tertua di dunia itu ya. Betul. Bisa dibilang komik tertua lah. Pertama kali ada gambar bercerita tuh. Ya, jadi teman-teman sebagai
orang Indonesia ya kalau punya kesempatan, terutama yang paling gampang yang tinggal di Makassar sih yang paling beruntung ya. Karena dekat ya. Atau yang tinggal di Muna juga tuh relatif benar. dekat lah. Ya. Oke. Wah, ini ternyata seru banget ya sahabat budaya. Kita benar-benar dibawa jalan-jalan keliling Indonesia, bahkan tadi dunia juga. Karena ternyata gambar cadas nggak hanya ada di Indonesia, tapi ada di negara-negara lain. Dan sampai saat ini di Indonesia ada banyak banget lokasi-lokasi situs yang punya gambar cadasnya. Ini ada yang di dekat perkotaan, ada yang masih di tengah-tengah hutan, kayak ternyata beragam banget lokasinya. Jadi kalau misalnya sahabat budaya datang, jangan lupa untuk ikut melestarikan dan membagikannya. Nggak apa-apa banget datang di post di media sosial, boleh banget. Tapi itu tadi jangan lupa untuk menjaga, dan kita tambah terus pengetahuannya bersama-sama dengan kami semua di sini, seperti itu. Nah, untuk sahabat budaya di rumah, kita udah sampai di penghujung siniar hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Adi Agus, Mas Yosua sharing-sharingnya. Jadi pengen jalan-jalan nih pasti sahabat budaya di rumah, langsung pesen tiket ya, jangan lupa ya. Untuk ke Maros, Pangkep, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Papua, terserah sahabat budaya mau kemana. Tapi sebelum pesen tiket, sahabat budaya jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial, di YouTube dan TikTok, Pelindungan Kebudayaan, dan Instagram, Twitter, Facebook @lindungibudaya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya. Oke. Dadah sahabat budaya. Sampai bertemu lagi di siniar berikutnya.